Oke, selamat sore. Ya, dari sore ini kita akan bahas EIRP. EIRP itu singkatan dari Effective Isotropic Radiated Power. Atau ada orang yang ngomong itu singkatan dari Equivalent Isotropic Radiated Power. Ya sama aja. Ya. Mau equivalent, mau efektif ya silakan. Tapi saya lebih cocok yang equivalent. Ya. Artinya apa sih? Artinya EIRP itu apa sih? Artinya EIRP itu adalah kita bandingkan ya, kita bandingkan daya pancar sebuah pemancar itu ya, setelah keluar dari antena itu berapa kali sih? Berapa kalinya isotropik? Gitu. Ya. Contoh yang digambar nih, yang digambar nih. Kalau antena isotropik itu adalah antena yang paling lemah, yang daya pancarnya seperti bola, ya, yang seperti bola. Yang dibandingkan dengan anten misalkan yang hijau itu, yang gambar hijau ini yang Yagi ya, dia mengarah ke satu arah. Nah, nanti apabila receiver kita itu ada di sini, ya, receiver kita ada di sini, atau ujung dari antena transmitter itu ada di sini, itu berapa sih besarnya dB di sana dibandingkan dengan kalau dia antena isotropik gitu. Itulah EIRP. Jadi EIRP itu kita bandingkan dengan antena yang terlemah, itu berapa kalinya sih? Itulah EIRP. Nah, sekarang hitungnya bagaimana, Pak? Hitungnya gini, ya. Jadi EIRP itu ada di sisi transmitter, ada di sisi transmitter. Ya. Apa sih EIRP? Jadi gini, misalkan saya punya sebuah transmitter ya, transmitter ada powernya. Misalkan dia memancar 100 miliwatt atau 1 watt atau 10 watt. Nah, transmit power yang ada di sini ini nanti akan dipancarkan melalui saluran transmisi. Seperti kamu kemarin sudah praktek sudah lihat. Nah, pada saat dia power itu berjalan di saluran transmisi, ini terjadi redaman. Powernya itu makin lama makin hilang. Tergantung dari panjang dari saluran transmisinya. Tergantung dari frekuensi yang digunakan. Nanti kita bisa lihat tabelnya. Nanti kita bisa lihat tabelnya. Berarti di sini ada hilang. Ada hilang power. Nah, sampai di antena, ya, kalau antenanya direktif, misalkan Yagi, itu akan ketambahan lagi. Ketambahan dBi-nya lagi. Ya. Jadi formulanya gimana? Formulanya EIRP dalam dBm ya, dalam dBm. Ingat, berarti satuan power yang ada di transmitternya dijadikan miliwatt dulu. Karena dBm itu kan dB dibandingkan dengan 1 miliwatt. Ya, berarti 1 watt itu berapa? 1 watt itu 1000 miliwatt. Berapa dB? 30. 30 dBm. Itu untuk pesawat transmitter yang 1 watt atau 1000 miliwatt, 30 dBm ya. Oke. Nah, nanti di sini ada loss ya, ada loss, ada pengurangan. Di sini ada pengurangan. Nah, pengurangannya satuannya dB. Nah, jangan rancu dengan dBm atau dB sama dBi. Pokoknya semua angkanya aja yang kamu tambahkan, kamu kurangkan. Tapi yang di sini kamu ngitungnya, kalau dB yang ada di saluran transmisi, kamu harus dalam dB. Kalau di transmitternya harus dalam dBm. Ya, angkanya saja yang kamu ambil. Nah, nanti berapakah kabel loss di sini? Misalkan aja 3 dB, 2 dB, ya tidak apa-apa. Berarti 30 di sini, misalkan di sini 30 dikurangi dengan 2. Tidak perlu 2-nya kamu jadikan dBm. Gitu ya. Terus di antena, oh misalkan saya pakai antena Yagi. Yagi itu 6 dB, dBi. 6 dBi misalkan aja. Ya, ditambah dengan angka 6 di sini. Ya. Jadi 30 dikurangi dengan misalkan aja 3 ditambah dengan 6. Tahu ya? Jadi jangan rancu dengan satuannya. Satuannya itu pada saat kamu menghitung ini di kabel loss,
kamu harus dalam dB. Pada saat kamu ngitung yang di transmitter harus dalam miliwatt atau dalam dBm. Pada saat kamu ngitung antena harus dalam dBi, bukan dBd, ya. Cuma itu aja yang perlu diperhatikan. Berarti nanti satuan totalnya apa? Satuan totalnya adalah dBi. Satuan totalnya menjadi dBi. Ya. Tuh, nanti di belakang kita lihat. Kita ada contoh soal yang link budget, nanti kita bisa lihat. Oke? Nah, ini cara ngitung EIRP. Berarti EIRP itu apa? EIRP itu adalah power yang keluar di sini. Di sini itu mungkin 100 watt, 1000 1 watt atau 1000 miliwatt. Tapi di sini nggak jadi 1000 loh, ya toh? Karena ada loss di sini, ada gain kecil di sini. Tahu ya? Berarti nggak 1000 loh. Nggak 30 dB loh di sini. Meskipun tadi kamu di sini hitungnya 30 dB, di sini nggak 30 dB. Itulah EIRP. Jadi ekuivalen isotropic radiated power dibandingkan dengan antena isotropik, makanya satunya dBi. Ya. Oke, itu tentang hitung-hitungannya EIRP. Nah, sekarang berikutnya kita bahas yang di kabel lossnya ini, lossnya dalam kabel sama dalam konektor ya. Nah, ini adalah saya ambilkan tabel dari internet ya. Ini jenis kabelnya. Ya, ada RG58, RG58 itu seperti kabelnya koaksial tapi yang agak kecil ya, yang masih lentur. Yang masih lentur itu RG58. Itu misalkan aja ini berarti untuk frekuensi tertentu dia mempunyai loss tertentu. Lihat, semakin tinggi frekuensinya lossnya semakin besar ya dB-nya ya. Jadi semakin kamu menggunakan frekuensi tinggi, lossnya di saluran transmisi akan semakin besar. Kalau kamu gunakan yang frekuensi yang agak rendah, 30 mega, ya frekuensinya HF, 7 mega, itu dia punya loss yang lebih kecil. Jadi tergantung frekuensi. Selain tergantung frekuensi, juga tergantung pada panjang. Ini adalah besarnya loss untuk 100 feet. 1 feet itu kira-kira 30 cm atau 12 inci ya, 12 inci kira-kira. 12 inci itu kalau penggaris 30 cm itu kan 12 inci itu, kira-kira aja lah. Nah, berarti ini sekitar berapa? Kalau 100 kali 30 cm, berarti berapa? 30 meter ya? 30 meter. Jadi untuk setiap 30 meter kabel RG58 itu ada loss kalau kamu gunakan 30 MHz ya. Ini. Kalau kemarin yang kita gunakan di waktu kita praktek 146 tuh. Ya, kita kan pakai 146 mega tuh. Itu lihat loss dia berapa? 6 dB loh. Ingat, 3 dB turun 3 dB itu kalau minus 3 dB turun 2 kali loh ya. Jadi minus 6 dB turun berapa kali? Turun 2 kali, turun 2 kali lagi, turun 4 kali terus. Tinggal seperempatnya. Ya. Kalau panjang kabelnya 30 meter. Berarti ya, berarti di ujung kabel sana sudah berkurang 30 dB untuk yang ini. Ya. Enggak jadi 30 dB ya. Pasti kurang dari 30 dB. dBm maksudnya dBm. Ya, oke ya. Nah, kalau pakai yang waktu kita praktek pada kabel yang gede, kabel yang kaku itu RG8 itu. Nah, kalau RG8 loss-nya lebih kecil. Loss-nya lebih kecil. Ya. Ini 2,5, ini cuma 2. Oke ya. Nah, selain kabel, konektor itu juga pengaruh. Kalau kamu masang jumper, biasanya kabelnya kurang panjang. Saya pasang jumper ya, kamu kasih jumper ya. Jumper pasang jumper, berarti kan nambah konektor lagi, nambah jumper lagi tuh. Nah, setiap komponen itu biasanya hitungannya, kalau kita mau gampang aja 0,25 dB. Ya, setiap pieces konektor. Nah, kamu bisa kalikan aja nanti. Ya, berapa jumlahnya konektor yang dipasang di saluran transmisi itu. Kamu kalikan 0,25. Oke? Nah, itu adalah cerita yang di sini.
Kalau cerita dB yang di sini, dBi di sini sudah saya ceritakan pada saat kita ngitung antena kemarin itu. Ya, antena itu semakin direksional, maka dBi-nya akan semakin besar. Semakin dia melebar, dBi-nya semakin kecil, semakin menjadi bola, ya jadi antena isotropik itu. Ya, itu hitungan EIRP. Berarti EIRP itu adalah power yang muncul keluar dari antena di sini itu berapa? Setelah kena loss saluran transmisi, setelah kena loss konektor, setelah ketambahan gain dari antenanya. Berapakah yang keluar di sini? Itulah EIRP. Ya. Oke. Nah, sehingga formulanya seperti ini. EIRP adalah power dari transmitter dikurangi dengan power dari saluran transmisi dan konektornya ditambah dengan gain antenanya. Ini satuannya dBm, ini satuannya dB, ini satunya dBi. Ya. Oke ya. Nanti di belakang kita lihat. Nah, sehingga nanti apa sih akibatnya? Nah, akibatnya begini. Meskipun saya punya power transmitter 1 watt ya atau 30 dBm. Kalau saya pakai antena omni atau antena isotropik kalau bisa kita, maka dalam jarak 100 meter akan diterima 42 dB, minus 42 dB. Ya, kalau dia seperti ini. Tapi kalau saya menggunakan direksional yang ada plus 6 dBm, maka ini akan minus 42 tambah 6 toh, sekitar minus 36. Berarti di sini dengan jarak yang sama dari transmitter, dari antena, ya, dengan saluran transmisi yang sama, maka saya akan menerima sinyal ya dengan jarak 100 meter ini akan lebih besar daripada kalau menggunakan antena yang omni yang sebelah kiri ini. Tahu ya? Konsekuensinya bisa begitu. Meskipun kamu pesawatnya sama, kemarin kita gunakan transmitter kita dua yang sama itu, mancat dari titik yang sama, tapi satunya pakai dipol, satunya pakai yagi, diterima di 100 meter yang sana, pasti beda terimanya. Ya. Nah, itulah pentingnya EIRP. Jadi power di transmitter itu belum tentu bisa keluar sampai ke receivernya dengan angka yang sama. Oke ya. Nah, oke. Setelah nanti dari sini, berarti kan dia dipancarkan keluar tuh. Nanti setelah kita ngomong SWR kemarin, kalau SWR-nya 1:1 ya berarti dipancarkan full. Kalau nggak 1:1 berarti ada yang reflected, ada yang dikembalikan. Sebagian dikeluarkan, sebagian dipancarkan. Nah, pada saat dipancarkan ini terjadi peristiwa yang namanya fat loss. Fat loss itu berarti loss karena fat, karena jaraknya, karena jarak. Ya. Artinya apa sih? Semakin sinyal itu merambat semakin jauh, maka dia akan semakin mengecil. Ya. Selain faktor jarak, ada faktor frekuensi. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka loss-nya akan semakin besar. Ya. Nah, persamaannya mana? Ini persamaannya. Ambil yang paling bawah aja. Berarti free space fat loss, ya. Fat loss yang ada di free space itu ya ini, ya. Bukan di air, ya, bukan di hampa, ya di kita ini, ya. Nah, itu besarnya adalah 20 log D, D itu adalah jarak, ya. Terus kemudian ditambah 20 log F, di mana F itu frekuensi. Jaraknya satuannya metrik, berarti meter. Ya, satunya metrik berarti meter, F-nya satuannya hertz. Minus sekian ini. Nah, ini digunakan untuk persamaan umum fat loss. Nah, sehingga kamu lihat nih, ya. Contohnya gambar ini aja. Gambar ini adalah WiFi ya, antara 5 giga sama 2,5 giga, 2,4 giga. Ya. Lihat kan, yang 5G dengan jarak yang sama, misalkan aja saya ambil 8 meter ini ya, saya ambil yang ini aja yang kelihatan ya, yang 4 meter ya. Pada jarak 4 meter dari akses poin, WiFi yang 5G itu minus 58 lah.
minus 58 dB. Padahal kalau WiFi 2,4G di jarak 4 meternya itu dia masih minus 52. Berarti dengan jarak 4 meter dari akses point, sinyal yang kamu terima dari WiFi 2,4G pasti lebih besar. Meskipun akses pointnya memancar dengan daya yang sama. Dengan anten yang sama. Ya. Karena apa? Ya karena frekuensi. Nah, jaraknya semakin jauh, semakin turun. Ini turun 4 kali, turun 4 kali, turun 4 kali. Minus 6 dB kan 4 kali. Tuh. Kalau asalnya di sini 1 watt, itu di sini jadi 1/4. Ya, di sini jadi 1/16 dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu fat loss berarti sinyal itu kalau merambat di udara dia akan mengecil terhadap jarak dan terhadap frekuensi. Ya, itu karakteristik kamu tahu. Jadi kalau kamu menggunakan frekuensi tinggi, ya lossmu gede. Makanya itu kalau sinyal UHF, kalau HT UHF itu ya, kan frekuensinya 400 mega. Itu banyak digunakan untuk yang jarak-jarak pendek di gedung di mana ya. Tapi kalau yang 146 kemarin yang kita coba-coba di lab itu 146 itu kan VHF. Frekuensinya kan lebih rendah. 146. Jadi kalau UHF itu kan 480-an, 400 ke atas. Maka nanti VHF pasti bisa jaraknya akan lebih jauh. Dengan loss yang sama dia akan punya jarak yang lebih jauh. Jadi daya terimanya, pemancarnya, receivernya bisa orang yang lebih jauh daripada penerima UHF. Ya. Ya. Nah, tadi kan kita ngomong IRP. IRP itu ada pada sisi transmitter. Jadi di mana sih terjadinya IRP? Di sini loh. Power yang dipancarkan di sini itu adalah IRP. Yang besarnya tadi berapa? Ya power transmitternya dikurangi dengan loss di sini ditambah gain antena. Jadinya di sini. Nah, kalau pet loss di sini, ini kan yang persamaan tadi ini. Nah, ini persamaan ini adalah yang di sini. Yang di biru ini. Ya, berarti apa? Yang diterima receiver pasti bukan EIRP, betul ya? Yang diterima di receiver pasti adalah EIRP dikurangi dengan pet loss. Berarti yang di sini, ini istilahnya adalah IRL, isotropic receive, ya, level, isotropic receive level. Berarti seperti EIRP, kalau EIRP kan power transmitnya. Kalau pada saat di receive di sini berapa? Nah ini dikurangi fat loss. Berarti adalah EIRP saya kurangi dengan fat loss. Nah, itu adalah isotropic receive level. Level dibandingkan dengan antena isotropik. Itu berapa sih yang saya terima pada saat dia masuk ke antena receiver di sini? Nah, nanti setelah itu sinyalnya akan masuk ke saluran transmisi di receiver. Hitungannya sama dengan yang tadi itu. Sama dengan ini. Ya. Nah, ini. Sama dengan ini. Jadi dB-dB-nya pengurangannya sama. Sehingga nanti di sini setelah dikurangi dengan loss konektor, setelah dikurangi dengan loss kabel yang di sini, nah besarnya power yang di sini itu namanya receive sinyal level. Berarti yang pada saat mau masuk ke receiver. Ya. Nah, biasanya receive sinyal level ini kalau orang elektro lebih cenderung ngomong RSSI. Berarti itu adalah sudah melalui antena penerima, sudah melalui saluran transmisi penerima, diterima di receivernya. Berapakah besarnya sinyal level yang diterima di receiver? Itu adalah receive sinyal level. Atau kalau orang kita biasanya kamu ketahuinya kalau kamu main LoRa itu kan ngomongnya kan RSSI-nya berapa? RSSI-nya piro? Ada orang segitu toh. Oh, RSSI-nya sekitar minus 50 dB. Nah, berarti apa? Di sini ini kamu minus 50 dB. Ya.
Itu. Jadi itu adalah di sisi receiver. Jadi isotropic receive level, receive signal level RSSI itu di sisi receiver. Nah, jadi kalau kamu nanti bikin TA, kamu sudah bisa tahu jelas ya, mana sih komponen-komponen yang mana yang akan kamu pakai ya. Jangan sampai salah ya, malu-maluin saya nanti kalau gitu. Oke ya. Nah, yang terakhir ini cuma contoh hitung-hitung aja, link budget ya. Kalau istilahnya di sistem itu kan link budget. Link budget itu ya hitung-hitungannya aja. Ya, contoh ya, contoh. Yang bawah ini cuma gambaran apa? Gambaran level powernya ya, kawan. Jadi, oke, transmitter di sini 20 dB ya, 20 dBm. Di sini. Ya, berarti ini kira-kira 100 miliwatt. Ngerti ya? Mancar 100 miliwatt. Terus ada loss di kabel toh. Lossnya 2. Berarti apa? Turun 2 dB. Antenanya, oh dia pakai Yagi. Yaginya 10 dBi. Berarti sangat mengerucut, sangat direksional ya. Maka ketambahan 10 plus 10. Oke. Nah, sekarang lewat pet loss dia. Pet loss-nya misalkan contoh di sini adalah 114 dB di dalam 5 km. Berarti receivernya 5 km dari transmitter. Nah, pet loss-nya misalkan 114. Turun ya. Sampai level sekian. Nah, isotropic receive sinyal levelnya di sini toh. Berapa ini? Ini adalah receive isotropic sinyal level. Sini. Yang ini. Nah, isotropic receive level ya. Itu yang di sini. Kemudian baru masuk ke antena, tambahan gain 14 dBi. Berarti dia menerima juga dengan Yagi yang lebih direksional lagi. Ya. Naik dia. Terus melalui kabel dan konektor turun lagi 2 dB. Turun 2 dB. Ya. Ya mungkin kabelnya pakai RG58 tadi loh. Ya, turun 2 dB. Nah, inilah sinyal yang diterima oleh receivernya sebesar yang biru ini. Berarti yang biru ini apa? Yang biru ini adalah receive sinyal level atau RSSI-nya. Jelas ya? Berarti RSSI atau receive sinyal level itu sudah melalui antena, sudah melalui saluran transmisi diterima di radio. Kalau kamu pakai Arduino atau pakai Raspi, kelihatan tahu RSSI-nya kamu terima berapa, sinyalnya berapa dan sebagainya. Itu yang di sini. Nah, syarat ya, kamu bisa menerima modulasi atau menerima sinyal atau menerima informasi dari transmitter di sini apabila receive sinyal yang di sini ini, receive sinyal levelnya yang di sini itu harus lebih besar daripada RX sensitivity. Ini kalau kamu beli pesawat penerima, pasti di sana itu ada tulisan sensitivity-nya dia berapa, minus 80 dBm misalkan aja, atau minus 75. Ya, berarti ini adalah seperti kalau telinga manusia, ini adalah level dengar dia itu bisa kecil sekali dia bisa dengar gitu loh. Berarti kalau kamu beli pesawat penerima ya receiver, pilihlah yang RX sensitivity-nya itu serendah mungkin, minusnya itu. Berarti dia artinya apa sih? Artinya sinyal yang masih rendah ya. Sinyal yang serendah minus 82 dBm, pesawat ini masih bisa menerjemahkan informasinya. Ya, misalkan aja ini tuh minus 70 ya. Ini misalkan minus 70 di sini. Ya, berarti receive sinyal levelnya atau RSSI-nya minus 70 dBm. Sensitivity-nya minus 82. Oh, berarti masih ada margin 12 dB yang dia bisa terima. Ya. Tapi misalkan aja kamu beli pesawat penerima yang sensitivity-nya itu minus 60, sinyal yang kamu terima di sini minus 70, maka pesawatmu sudah nggak bisa dengar. Karena itu sudah di bawah level sensitivity ya.
Ya, nanti kamu bisa lihat di pesawat-pesawat kita itu RX sensitivity-nya berapa. Ya. Dari semakin bawah, semakin minusnya semakin bawah, semakin bagus. Nah, itulah cerita tentang EIRP, pet loss, losses pada kabel, losses pada konektor, sampai dengan receive signal level atau isotropic receive levelnya yang di sini ini di sini itu adalah isotropic receive levelnya. Kalau pada saat masuk sudah tambah gain antena, sudah tambah loss di sini, ini yang namanya receive signal level atau RSSI-nya. Ya, itu kira-kira tentang EIRP dan kawan-kawannya, ya, dan kawan-kawan yang sehubungan dengan EIRP. Sehingga nanti kalau kamu baca buku untuk antena, untuk saluran komunikasi, nah kamu sudah punya bayangan yang benar, sudah punya ilmu yang benar untuk itu. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti setelah ini kita tanya jawab. Ada yang nggak jelas silakan tanya ya. Ini saya stop dulu. Oke, terima kasih.